Halo sahabat semua, perkenalkan saya Suminarsih dari SMA Negeri 1 Belit, Malang. Apa sih yang terpikir di benak kita ketika mendengar kata APBN? Nah, kali ini yuk kita belajar tentang APBN dalam kehidupan bernegara, kemudian format dan struktur APBN, serta peran penting APBN dan kebijakan fiskal. Ini akan membuka wawasan kita tentang APBN kita. APBN kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, di sini ada kata kunci pendapatan dan belanja. Dalam skup kecil misalnya di keluarga, ketika kita menginginkan sesuatu, kita punya cita-cita, kita akan melihat bagaimana daya dukung dari pendapatannya atau bagaimana kita mewujudkannya. Demikian juga dalam bernegara, tentu tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini jelas bahwa APBN itu disusun setiap tahun dengan undang-undang dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, rancangan undang-undang itu diajukan oleh Presiden untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah di ayat 2-nya. Apakah sahabat tahu apa itu kebijakan fiskal? Nah, kalau sudah tahu, kita ingat kembali bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Dari pengertian kebijakan fiskal ini, kita tahu bahwa anggaran negara itu isinya adalah pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara bisa berasal dari pajak dan juga bukan pajak. Nah, kemudian akan dibelanjakan. Dibelanjakannya adalah tujuannya untuk kesejahteraan rakyat atau kemakmuran rakyat. Dapat berupa pembangunan, subsidi, dan juga hal-hal lain yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kita lihat bentuk kebijakan anggaran itu ada apa saja. Ada 3 jenis kebijakan. Yang pertama adalah anggaran defisit, kemudian yang kedua anggaran surplus, dan yang ketiga anggaran berimbang. Ketiganya itu merupakan pilihan bagi sebuah negara ketika mau menentukan APBN yang ada, melihat bagaimana pendapatan dan belanjanya. Bisa kita gambarkan di sini, apabila belanja negara itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, maka akan terjadi defisit. Sedangkan apabila pendapatannya lebih besar daripada belanjanya, akan terjadi surplus. Apabila pendapatan dengan belanjanya itu adalah seimbang sama, maka akan ada anggaran berimbang. Semua adalah pilihan sesuai kondisinya. Nah, kemudian kita lihat dari mana sih pendapatan dari negara itu? Tadi ada dikatakan bahwa ada dari perpajakan dan juga ada dari non pajak. Penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri, kemudian pajak perdagangan internasional. Sedangkan sumber daya alam, kemudian kekayaan negara itu termasuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian ada juga pendapatan yang berasal dari hibah. Selanjutnya, setelah pendapatan negara, kita lihat belanja negara yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Seperti pegawai, barang, kemudian belanja modal, bunga utang, subsidi, hibah, bantuan itu termasuk sebagai belanja pemerintah pusat. Nah, yang lainnya termasuk pada transfer ke daerah dan dana desa. Nah, dalam APBN ada juga dikenal istilah keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Merupakan total penerimaan negara dikurangi dengan total belanja negara yang tidak termasuk pembayaran bunga utang. Itu disebut keseimbangan primer. Kemudian istilah yang lain adalah surplus atau defisit.
Nah, kalau surplus atau defisit itu didefinisikan sebagai total penerimaan negara dikurangi dengan total belanja negara. Kemudian struktur berikutnya adalah pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan di sini adalah penerimaan yang harus dibayar kembali atau belanja yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran selanjutnya. Dari apa yang sudah kita paparkan tadi, kita tahu bahwa peran penting kebijakan fiskal itu dalam pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, maka kesejahteraan dapat diwujudkan secara merata, dan juga pengelolaan negara dan pemerintahan juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sahabat semua, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan APBN. Dengan kita lebih memahami pentingnya APBN, maka kita akan mengerti bahwa APBN memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara. APBN menjadi sebuah jembatan agar bisa mewujudkan tujuan negara, yaitu memakmurkan rakyat. APBN melindungi rakyat, membangun negeri.